Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, para pemirsa dan penikmat Facebook maupun YouTube saya, karena kondisi yang saat ini untuk tidak memungkinkan kita dakwah langsung, maka pada malam hari ini kami melakukan siaran langsung melalui Facebook dan YouTube. Dan di YouTube-nya juga akan kami siarkan secara ulang nantinya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang Rasulullah SAW, teladan kita. Kenapa Rasul itu umurnya panjang dan beliau itu jarang sakit? Di dalam sejarah banyak riwayat yang mengatakan Rasul itu sakit hanya sekitar 2 kali. Pertama, Rasul itu sakit setelah diracun oleh orang Yahudi, dan yang kedua, Rasul itu sakit menjelang beliau wafat. Nah, jadi Rasul jarang sakit. Sakit beliau itu sebagian karena beliau itu perang. Ya. Perang. Sampai berdarah-darah itu Rasul karena perang. Rasul jarang sakit. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan berbicara kenapa Rasul jarang sakit? Kenapa Rasul jarang sakit? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga siapapun yang menonton, siapapun yang melihat kesempatan malam hari ini, semoga termasuk yang sehat, termasuk terlepas dari musibah, ujian Allah dengan corona. Nah, Rasulullah SAW, kenapa Rasul itu jarang sakit? Yang pertama, karena Rasul itu bangun sebelum subuh. Nah, Rasul kalau tidak ada acara yang bermanfaat betul, tidak ada acara yang betul-betul diperintahkan oleh agama, Rasul itu sesudah Isya beliau tidur. Sehingga beliau bangun sepertiga malam untuk sholat malam. Saudaraku, kita itu sakit karena kita itu sering lupa diri. Ya. Sebenarnya hidup itu kan dibagi. Rasul kan, kenapa Rasul jarang sakit? Karena dia membagi hidupnya. Rasul itu ya dagang, Rasul itu yang menjadi kepala rumah tangga, imam, pendidik, dan lain sebagainya. Nah, hidup kalau kita bagi, kita tuh jarang sakit. Kita itu, mohon maaf saudara-saudaraku yang saya hormati, kita itu tidak sakit karena kita itu bisa bagi. Gitu. Kalau 6 hari kegunakan untuk mengejar dunia, yang 1 hari kegunakan untuk mengejar akhirat. Kalau 6 hari kegunakan untuk mencari kedudukan di mata manusia, yang 1 hari kegunakan untuk mencari kedudukan di mata Allah. Ya kalau itu pengennya manusia itu tidur terus. Padahal orang itu rusak karena 3. Bifudul ta'am, bifudul manam, bifudul kalam. Kebanyakan tidur, kebanyakan makan, dan kebanyakan ngomong. Mbok jangan makan terus, kita suruh puasa. Mbok jangan tidur terus, bangun sepertiga malam. Ya kan? Mbok jangan ngomong terus, tafakur. Itu loh. Kadang hidup itu ada guyanya juga loh, ngomong-ngomong ketemu saudara itu ya. Jangan cuma kerja, tidur, ketemu konco, ketemu teman, itu bahagia itu. Rasul itu, saudaraku, jarang sakit karena Rasul itu yang pertama adalah Rasul subuh itu bangun. Nah, saudara, Rasul itu tidak pernah berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah waktunya tidur, ya tidur, itu aja. Ya seperti saat inilah kita bisa tidur tepat waktu, makan tepat waktu. Itu kita sehat nanti insya Allah. Ya. Yang pertama, coba kalau kita membiasakan bangun tepat waktu subuh lah. Kadang kita itu
Habis waktu kita kadang duhur, di tempat pekerjaan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuhnya kesiangan. Sering terjadi seperti itu. Nah, saudaraku, yang kedua, kenapa Rasul itu jarang sakit? Karena Rasul itu menjaga kebersihan. Rasul itu menjaga kebersihan. Nah, Rasul bersih sehingga sekarang sudah waktu corona ini kan kita belajar untuk bersih, sudah cuci tangan, jadi cuci muka. Rasul dulu sudah ngajarin agar kita itu cepat bersih. Sampai nadhafatu minal iman yang pernah kita dengar itu ya. Kalau kita bersih, nah, coba Anda lihat sendiri, Rasulullah itu senantiasa rapi dan bersih. Tiap hari Kamis dan Jumat beliau itu mencuci rambut, ya, kemudian potong tangan. Coba kalau Jumat mandi, kemudian pergi pakai wangian. Rasul bersih. Maka Rasul jarang kena penyakit. Gitu. Coba, kalau kita jaga kebersihan ya seperti Rasulullah lah. Jumat coba potong kuku, bersihkan rambut, ya. Itu Rasulullah ya lakukan, maka Rasul jarang sakit itu ya. Kalau kita itu kan enggak seperti, ya paling tidak kita mencoba lah. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasul itu jarang sakit dan Rasul selalu bahagia? Karena Rasul itu menjaga pola makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dulu orang sakit karena kurang makan. Orang sekarang sakit karena kebanyakan makan. Coba. Ya. Itu dulu loh. Rasulullah seperti itu. Coba. Rasul itu saudaraku. Kenapa beliau jarang sakit? Karena Rasul itu kalau makan, ngunyahnya lama. Lama banget itu. Bahkan ada riwayat mengatakan lebih dari 20. Karena mengunyahnya lama, akhirnya apa saudara-saudaraku? Sehingga pencernaan Nabi itu tidak berat. Enggak berat. Kenapa? Karena waktu masuk ke dalam lambung perutnya sudah dikunyah lama. Kadang kita makan aja, makan sate, daging, baru di berapa itu? Baru dikunyah 3-4 kali sudah. Langsung kita telan, sehingga pencernaan kita berat. Lambung kita berat, ginjal kita berat. Kalau pengen sehat seperti Rasulullah. Coba itu. Coba sekarang kita diajarkan lah sekarang ini. Diajarkan sekarang ini. Makan coba. Kalau kita makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasul bahkan pernah di riwayat lain dikatakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Itu Rasulullah. Nah, saudara-saudaraku, ya kita harus pola hidup sehat dan bersih, menjaga pola makan. Kita itu makan sakelingane, kalau ingat makan, kalau enggak makan terus, sehingga perutnya enggak pernah istirahat. Nah, saudaraku, apa yang menyebabkan Rasul itu jarang sakit? Yang keempat, Rasul sering berjalan kaki. Rasul enggak manja. Kita dikit-dikit motor, dikit-dikit mobil. Rasul senang jalan kaki. Sehingga telapak Nabi kuat. Bahkan di mana-mana Rasul sering ketemu orang karena jalan kaki. Nggak sombong. Sekarang kan kita berjalan kaki sudah tua toh. Sudah kena penyakit, sudah olahraga itu. Rasul itu selalu jalan kaki, ke masjid jalan kaki, silaturahmi jalan kaki. Dalam jangkauan loh ya. Nah, kalau jauh Rasul juga pakai unta. Nah kita kumpulan RT naik motor, ke masjid naik mobil, naik motor, jaraknya hanya berapa kilo. Padahal jalan kaki palanya nggak dapet tuh. Sama jalan kaki itu. Sehat itu. Kalau kita mau jalan kaki loh ya. Kalau kita mau jalan kaki. Sehat Rasul. Ada 4 itu Rasul. Sehat itu. Rasul kemana-mana jalan kaki. Nikmatlah, temannya banyak makanya Rasul itu. Lewat di pasar, ada orang miskin, dibantu oleh Rasulullah. Ada orang sakit, oleh Rasulullah dibantu. Kemudian Rasul pernah juga nyuapin orang sakit di pasar. Yang akhirnya orang itu beriman, padahal tadinya musuhin Kanjeng Nabi. Itu yang sering terjadi.
Makanya teman-teman hari ini kita agak enak gitu ya. Kalau kita itu mau jalan kaki. Yang ketiga, yang kelima maksudnya. Kenapa Rasul itu jarang sakit? Karena Rasul itu sering berpuasa. Nah, sehingga Rasulullah di riwayat lain mengatakan untuk memberikan kesempatan lambung itu istirahat. Gitu. Coba Rasul puasa hari Senin, karena hari lahirnya kan. Rasul puasa hari Kamis. Kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu amal dikirim ke Allah. Coba kalau kita sering puasa. Nah, karena puasa itu kita waktu makan tuh lambung untuk bekerja keras terus. Untuk mencerna makanan setiap pagi, siang, malam. Coba. Nggak pernah istirahat gitu. Maka kemudian Rasul memberikan kesempatan untuk lambung itu istirahat. Dengan cara berpuasa. Kita cara berpuasa. Sehingga puasa itu menyehatkan. Ya. Yang keenam, kenapa Rasul itu jarang sakit? Kenapa Rasul itu sehat? Yang keenam, karena Rasul itu tidak pernah marah. Gak gampang marah. Kita cepat tua, cepat mati karena itu gampang marah, sering marah. Kalau kita gak gampang marah, sehat kita. Kenapa? Rasulullah mengatakan jangan marah. Bahkan Rasul sampai mengulanginya sampai 3 kali. Jangan marah. Karena apa? Marah itu akan merusak kesehatan dan kekuatanmu. Ya. Jadi marah itu mengakibatkan rusak kesehatan dan kekuatanmu. Gak sehat, gak kuat. Orang gampang marah itu. Karena emosinya itu mengakibatkan dia tidak terkendali. Kalau dia tidak terkendali, nggak punya kekuatan. Bahkan nanti akan jatuh kewibawaan. Dan marah itu ciri orang itu tidak berakhlak dan tidak berilmu. Saya ulang lagi, orang yang gampang marah, yang marah itu tidak berkaitan dengan kebaikan, itu tanda kebodohan dan buruknya akhlak. Nah, itu. Sehingga kita jangan marah lah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Karena marah seluruh organ tubuh itu dipacu. Matanya, otaknya itu. Kenapa marah? Supaya umur kita panjang. Ya. Yang ketujuh. Kenapa Rasul itu jarang sakit? Karena Rasul itu selalu makan makanan yang halal. Makanya gak haram. Kita jarang sakit, kita sering sakit, coba dikontrol. Makanan kita sering haram. Karena makanan kita haram, akhirnya yang jadi ngomongan juga ngomongannya haram, pandangannya haram, pendengarannya haram, penciumannya haram, tangannya haram, kakinya haram. Gimana doa mau dijawab? Coba saudaraku. Allah itu maha suci, maha bersih. Kalau kita ingin menghadap dengan Allah, mulut kita harus bersih, pikiran kita harus bersih. Mana mungkin doa kita dijawab oleh Allah bila yang masuk dalam perut kita, pikiran kita, otak kita juga haram. Saudaraku, rezeki itu diberikan oleh Allah. Makanan itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk jadi energi. Makanan yang halal akan melahirkan energi positif. Kalau makanannya haram, ya energi negatif. Coba. Dulu orang sakit gampang diobatin karena yang dimakan halal. Sekarang ini sakit jarang diobati karena yang masuk banyak yang haram. Orang dulu sama orang sekarang masakannya model-model sekarang. Macam-macam sekarang. Tapi coba sekarang umurnya orang sekarang, sakitnya orang-orang sekarang. Susah kan disembuhkan? Itu sebenarnya kita disuruh oleh Rasul makanan yang halal supaya kamu sehat. Makanan yang kamu makan dengan yang halal dimakan juga enak. Kalau makanan yang kita haram ambil dari hak orang lain. Orang lain kadang nggak ridho.
Orang lain berdoa kita jelek-jelek loh. Tubuh kita gede, tubuh kita kuat. Tapi untuk ibadah berat. Untuk maksiat kuat. Kalau sudah terjadi begini, mau nyalain siapa coba? Makanya saudara-saudara yang saya hormati. Di kesempatan malam hari ini semoga mau berkah dan manfaat lah kita itu. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, kenapa Rasul itu jarang sakit? Rasul sering berbekam. Ya. Rasul itu dengan Rasul itu kalau sakit, pernah diberikan dalam hadis Nabi itu dengan 3 cara. Ya, kalau kita sakit, Rasul itu memberikan teladan buat kita dengan 3 cara. Ini 3 cara. Yang pertama, meminum madu dengan obat herbal. 1 minum madu dengan obat herbal. Insya Allah lah. Yang kedua, dengan berbekam hijamah. Berbekam. Ya, itu hijamah. Sering gitu kita dengar. Dan yang ketiga dengan terapi. Besi panas gitu dulu. Enggak kayak apa betulnya saya belum tahu ya Allah. Dengan besi mungkin ya. Yang tahu ahli-ahli yang kayak gitu. Dengan 3 cara itu ya madu berbekam dengan barang-barang yang panas. Yang anget bukan yang panas ya. Minum yang anget, makanan yang anget ya. Menghangatkan tubuh kita sendiri. Nah, dan tapi kemudian Rasul menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan dengan besi panas. Tidak menganjurkan dengan besi panas. Rasul tahu ada resikonya barangkali ya. Rasul itu kadang begitu sayang kepada umatnya. Ya, saudaraku. Kemudian yang berikutnya, kenapa Rasul itu sehat? Kenapa Rasul itu jarang sakit? Ya, karena Rasul tidak pernah iri hati, Rasul tidak pernah dengki. Ya, ya. Rasul nggak dengki, ora serian. Tidak pernah iri dengan rezeki orang lain karena Rasul tahu bahwa rezeki sudah dia ngatur. Ya. Nggak selamanya kok orang yang berlimpah harta itu menunjukkan tanda bahagia, belum tentu. Kita itu sering sombong dengan jumlah yang banyak, jumlah yang melimpah, tapi tidak memikirkan berkah. Di dalam Islam, yang penting itu berkahnya, bukan jumlahnya. Berapa yang dibutuhkan tubuh kita. Kalau kemudian Allah memberi kita kelebihan buat dibagi yang lain. Karena hidup nikmat itu kalau dibagi. Ya, hidup nikmat itu kalau dibagi. Makanya saudaraku, di kesempatan seperti saat ini kita saatnya untuk berbagi. Ya, saudara-saudaraku mungkin barangkali orang yang punya deposito, punya tabungan yang banyak. Di saat seperti saat ini, virus corona ini, mungkin kalian tenang. Anda punya simpanan. Bahkan kalau corona nanti sampai 2-3 bulan dan tidak selesai pada bulan Mei atau Juni. Kalian tenang-tenang aja. Tapi adakah kebahagiaan untuk dirimu sendiri? Sekarang kamu punya harta untuk apa? Coba. Mau piknik tempat wisata ditutup. Mau pergi haji dan umroh sekarang Mekah Madinah sudah tutup, tidak bisa umroh lagi. Mau makan enak, mau keluar rumah takut tertular kalian. Coba kalau kita pas kaya ini berbagi. Dengan cara yang bagaimanapun. Ya, saudaraku. Hari ini kita memang lagi susah saudaraku. Tapi yakinlah. Pernahkah kita mendengar Nabi berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hari ini saudaraku, rumahku surgaku, kamu gak bisa kemana-mana. Jadikan rumahmu sekarang jadi surga. Untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk ketemu keluarga. Introspeksi diri. Sekarang semuanya lelah saudaraku. Negara juga berat. Harus nyantunin orang, menyiapkan rumah sakit, ngobatin orang yang sakit.
Kita sekarang harus bisa ngontrol diri. Kalau memang kita mampu, gak usah minta-minta. Kalau dimiskinkan betul Allah gimana coba? Kowe dimpelarat ke tenanan piye kowe ngesal? Wong kowe mampu jaluk-jaluk. Kesempatan sekarang gunakan harta yang diberikan oleh Allah kepadamu, tabunganmu diambil. Rezekimu kamu ambil dibagi, sekarang saatnya beramal, sedang banyak orang yang butuh. Sekarang ini. Ya. Anda mau ngeluh, ketemu sama orang lain, sama. Anda ketemu siapa saja kan mengeluh, sama. Orang punya masalah yang sama. Yang miskin, yang kaya, yang sehat maupun yang sakit. Maka mari kita kontrol sekarang ini. Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Jadikan sekarang rumah untuk surga. Ya, sekarang ini. Banyak aku dengar itu di media-media itu. Orang mulai jenuh katanya. Di rumah kok jenuh? Coba. Saudaraku, sekarang ini saatnya kita. Rumah kita. Coba bayangin sudah di luar tidak bisa. Di rumah ribut sama anak dan istri karena nggak cukup. Ya Allah. Coba kita minta kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan. Ya. Apa Anda anggap kejadian hari ini tidak lebih susah waktu dulu kita berjuang menghadapi tentara. Kita nggak punya rumah, belum ada listrik. Sekarang ini kita sudah ada semua, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, saat ini kita mau sombong apa gitu? Mau sombong apa sekarang coba? Nah, kalau orang mau ngomong teknologi kedokteran yang canggih, Amerika kayak apa? Italia kayak apa? Tapi di sana korbannya juga banyak. Mau ngomong lingkungan kamu termasuk lingkungan yang taat beribadah. Negara-negara Timur Tengah. Negara Arab aja sekarang. Mekah, Madinah ditutup, saudaraku. Kamu ngomong apa lagi sekarang? Mau ngomong apa lagi sekarang? Kita harus ngomong kepada diri sendiri. Di saat kita seperti kita harus selamat. Selamat sehat badannya. Selamat ibadahnya. Selamat keluarganya. Dan selamat ke akhirat. Jangan nantang siapa saja. Jangan sombong kepada siapa saja. Kamu ngomong. Sekarang coba teman-teman kita, saudara-saudara kita. Perawat, dokter. Yang nangani juga wafat loh. Yang gagah-gagah juga wafat loh. Yang ahli harga juga wafat loh. Artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Wah, dia gak iso apa-apa. Nah, teman-temanku, makanya tema kali ini kita akan bicara kenapa Rasul jarang sakit. Nah, itulah sebabnya ini menjadi renungan buat kita semuanya. Nah, teman-teman, tetapi sekarang gimana agar kita tuh tetap cukup walaupun dalam keadaan sulit. Nah, ada beberapa hal yang saya dapatkan tentang agar kita itu tetap cukup walaupun dalam keadaan sulit. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Disyukuri, saudaraku. Ya. Itu yang pertama. Mensyukuri nikmat Allah, disyukurin aja kita. Ya. Disyukurin aja. Saya ini ya. Saya mensyukuri nikmat Allah. Walaupun keadaan sulit ini, saya memang punya rencana untuk mendirikan sekolah dan pesantren. Pesantrennya sudah jadi, tinggal ditempati. Sebenarnya bulan ini yang mau buka. Tapi tiba-tiba virus ini. Saya tetap bangun. Supaya siapa? Tukang-tukang yang bekerja bisa dapat rezeki. Seberat apapun rezeki dari Allah, aku berikan kepada Allah. Terserah ya Allah, aku membangun pondok ini. Aku bangun sekolah ini. Tetap berjalan. Biar tukang-tukang
bisa punya penghasilan, bisa menghidupi anak-anaknya, bisa beli beras, kemudian bisa sholat, rukuk dan sujud kepada Allah. Tukang-tukang kami siapkan makanan. Sehingga saya bisa pergi ke warung, membeli beras, membeli sayur. Sehingga tukang-tukang sayur, orang menjual beras. Itu bisa tetap saya bisa membelinya. Dan itu Allah memberi saya kemampuan untuk itu. Maka aku biarkan dengan jarak yang terjaga. Dan memang tidak banyak. Tetap kita syukuri. Yang kedua, agar kita tetap diberi rezeki oleh Allah, walaupun dalam keadaan sulit, husnudzon. Selalu berprasangka baik kepada siapa saja. Selalu berprasangka baik. Saudaraku, bumi langit ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi langit ini milik Allah. Apapun yang menimpa manusia atas kehendak Allah. Dan itu harus kita kembalikan ke Allah. Nah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, itu nikmat. Kepada manusia saja kita nikmat kok. Kalau kita ingin tetap cukup hidup dalam keadaan sulit, husnudzon, berprasangka baik. Ya, kita insya Allah berkah kok kita dengan berprasangka baik kita. Dan yang ketiga, supaya kita cukup dalam keadaan sulit dan diberikan kemudahan oleh Allah adalah dengan cara apa, saudaraku? Yang ketiga ini yang paling penting. Seperti berbagi kepada sekitar kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang mencintai kita, kepada orang yang kenal dengan kita, yang kita tahu tidak mampu. Berbagi. Berbagi. Saya memang kangen ya. Paling tidak seminggu sekali saya melakukan siaran langsung seperti ini. Di Facebook, di YouTube. Nanti bisa dilihat ulang di YouTube. Nah, saudaraku coba. Kalau kita mau berbagi. Bersiapa saja. Sekarang ini coba. Ini teman-teman setelah corona ini. Ada nggak perang? Berhenti. Karena sudah mereka sibuk dengan corona. Apa ada rahasia Allah sehingga corona didatangkan supaya negara-negara di dunia damai? Tidak ada peperangan lagi. Kita tidak dengar lagi orang Palestina. Kita tidak lagi dengar di orang-orang Islam di Eropa. Orang-orang Islam di mana-mana sekarang damai. Bahkan Amerika yang selama ini kita anggap gak rukun sama Cina, dibantu oleh Cina alat-alat kesehatannya untuk menangani corona. Orang seluruh dunia sekarang merasa memiliki nasib yang sama. Semoga ini buat pelajaran buat diri kita, saudaraku. Insya Allah, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita persembahkan saat ini, dan apa yang kita miliki saat ini, jadikan aset, jadikan modal untuk diri kita sendiri. Berikutnya saudaraku, agar kita tetap dalam keadaan cukup, gunakan rezeki yang baik, gunakan untuk yang bermanfaat, dan hidup sederhana. Insya Allah, dalam keadaan sulit apapun, kita akan bisa mengatasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang yang saat ini sedang mengalami musibah. Semoga diberikan jalan keluar secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.